Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul walaupun dengan keadaan jarak jauh online seperti ini. Mudah-mudahan tidak dijadikan hambatan untuk jadi patah semangat. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, para tabi'in, terus tabiatnya. Mudah-mudahan syafaat dan keberkahannya sampai kepada kita semuanya selaku umat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen IRA Khairiyah SEMAK, juga teman-teman seperjuanganku yang saya cintai dan saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 2. Pertama memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Jopinudiansa, juga ada Firda Sapira beserta Dika Ardiansa. Maksud kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saudari Firda Sapira, dan pemateri yang kedua akan dibahas oleh saudara Dika Ardiansa, dan pemateri yang terakhir akan dibahas oleh saya sendiri Muhammad Jopinudiansa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama Firda Sapira. Waktu beserta tempat saya persilahkan. Konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang biaya, yang kedua objek biaya, yang ketiga keakuratan pembebanan, yang keempat sistem akuntansi manajemen. Pertama, biaya. Biaya adalah kas atau nilai serta kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan dengan bagi organisasi. Menurut Moniaga, biaya dikatakan sebagai setara kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Biaya bisa dianggap sebagai ukuran dolar dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat tertentu berarti membuat perusahaan menjadi lebih efisien, akan tetapi biaya harus dikelola secara strategis. Sebagai contoh, manajer harus memiliki tujuan menyediakan nilai bagi pelanggan yang sama besar atau lebih besar dengan biaya yang lebih rendah dari biaya pesaingnya. Dengan cara ini, posisi strategis perusahaan akan naik dan keunggulan kompetitif yang tercipta. Manajer juga harus memahami apa yang dimaksud dengan biaya peluang atau opportunity cost. Yang selanjutnya, objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya pada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Sebagai contoh, jika Blue Ribbon Baking ingin menentukan biaya penambahan kue kopi mini, maka objek biayanya adalah lini kue tar kopi mini.
Jika sebuah rumah sakit ingin menetapkan biaya unit operasi, maka objek biayanya adalah unit operasi. Jika sebuah pabrik mainan ingin menetapkan biaya pengembangan mainan baru, maka objek biayanya adalah proyek pengembangan mainan baru. Beberapa tahun terakhir, aktivitas muncul sebagai objek biaya yang penting. Aktivitas adalah unit dasar dari kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi dan dapat juga dideskripsikan sebagai kumpulan tindakan dalam suatu organisasi yang berguna bagi para manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Aktivitas tidak hanya bertindak sebagai objek biaya, tetapi juga berperan untuk dalam pembebanan biaya untuk objek biaya lainnya. Objek biaya atau cost object adalah berbagai produk, jasa, pelanggan, aktivitas, atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen tertentu. Adapun keakuratan pembebanan. Pembebanan biaya secara akurat pada objek biaya sangatlah penting. Keakuratan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara dan logis terhadap pengguna metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya sebagai mungkin. Intuisi dan anggapan umum dideskripsikan sebagai berikut. Lebih baik menjadi kurang lebih benar daripada menjadi sangat tidak akurat. Selanjutnya yaitu ketelusuran. Hubungan antara biaya dan objek biaya harus digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat berkaitan dengan objek biaya secara langsung atau tidak langsung. Biaya tidak langsung atau direct cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Ditelusuri dengan mudah berarti biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi. Sedangkan ditelusuri dengan akurat berarti biaya dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi, ketelusuran adalah kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Semakin besar biaya yang dapat ditelusuri oleh objeknya, semakin akurat pembebanan biayanya. Ketelusuran adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat. Suatu jenis biaya tertentu mungkin saja digolongkan baik sebagai biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Sistem akuntansi manajemen umumnya berurusan dengan banyak objek biaya, semua tergantung pada objek biaya yang menjadi acuan. Sebagai contoh, jika rumah sakit merupakan objek biaya, maka pemanasan dan pendingin ruang rumah sakit adalah biaya langsung. Akan tetapi jika objek biayanya adalah produk yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut, maka biaya utilitas ini merupakan biaya tidak langsung. Adapun metode penelusuran. Penelusuran berarti biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat. Sedangkan penelusuran atau tracing berarti pembebanan aktual biaya pada objek biaya dengan menggunakan akurat ukuran yang diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya pada objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama yaitu pembebanan biaya penelusuran langsung atau direct tracing. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Penelusuran ini paling sering dikerjakan melalui pengamatan secara fisik. Sebagai contoh, misalkan objek biaya adalah sebuah produk sepeda. Produk tersebut menggunakan bahan baku dan tenaga kerja.
mengamati jumlah roda dan bagian lainnya serta jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap sepeda merupakan hal yang mudah. Penggunaan bahan baku dan tenaga kerja dapat diamati secara fisik sehingga biaya dapat dibebankan langsung pada sepeda motor tersebut. Idealnya, semua biaya harus dibebankan pada objek biaya dengan menggunakan penelusuran langsung. Sayangnya objek biaya kerap bukan merupakan pengguna sumber daya satu-satunya. Dalam kasus ini, kita menggunakan penelusuran penggerak dalam membebankan biaya. Jadi saya cukup sekian pemaparannya. Saya kembalikan kepada Yopi sebagai moderator. Terima kasih pada Saudari Firda Sapira yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus bagi pribadinya, umumnya bagi kita semuanya. Untuk menghabiskan waktu, untuk pemateri yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Dika Ardiansa. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dika. Baik, di sini saya akan meneruskan dari Firda Sapira tentang pembebanan biaya penelusuran pergerakan atau driver stretching. Penelusuran penggerak driver stretching adalah penggunaan pergerakan untuk membebankan biaya pada objek biaya. Di dalam konteks pembebanan biaya, penggerakan adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya dan objek biaya oleh faktor penyebab. Sebab itu, pergerakan adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Yang selanjutnya, yang ketiga, membebankan biaya tidak langsung atau alokasi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung maupun pergerakan. Hal ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat antara biaya dan objek biaya, atau penelusuran tidak layak dilakukan secara ekonomi. Pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya disebut alokasi karena tidak terdapat hubungan sebab akibat. Pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Sebagai contoh, anggaplah Blue Ribbon Baking Company memasang lini kue tar kopi mini di gedung pabriknya yang sekarang. Pertimbangkan biaya pemanasan dan penerangan ruang pabrik yang memproduksi dua produk yang berbeda, misalnya biaya utilitas dibebankan pada kedua lini produk. Dalam hal ini sudah jelas bahwa hubungan sebab akibat tentu sulit dilihat secara mudah. Untuk pengalokasian biaya adalah hanya dengan pembebanan biaya tidak langsung yang digunakan setiap produk. Pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya secara arbiter mengurangi keakuratan pembebanan biaya secara langsung. Oleh sebab ini, kebijakan perhitungan biaya yang terbaik mungkin hanya membebankan biaya yang ditelusuri oleh pada objek biaya. Akan tetapi, alokasi biaya tidak langsung mungkin bermanfaat untuk tujuan lain di samping keakuratan. Sebagai contoh, pengalokasian biaya tidak langsung pada produk atau objek biaya mungkin dibutuhkan untuk memenuhi peraturan pelaporan eksternal, maupun demikian manfaat manajerial dari penyebab biaya umumnya lebih baik dalam hal keakuratan. Jadi paling tidak penelusuran dan alokasi pembebanan biaya sebaiknya dilaporkan secara terpisah. Yang selanjutnya ada harga pokok produk dan jasa. Keluaran atau output organisasi merupakan salah satu objek biaya terpenting. Ada dua jenis keluaran, yaitu produk berwujud dan jasa. Produk berwujud atau tangible product adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masuk atau input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin televisi, hamburger, mobil, komputer, pakaian, dan perabotan adalah contoh produk berwujud. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelangganan atau aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi.
Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan tenaga kerja dan masukan modal, perlindungan asuransi, peralatan kesehatan, perawatan gigi, dan jasa pemakaman dan akuntansi adalah contoh berbagai aktivitas jasa yang dilakukan untuk pelanggan. Yang selanjutnya, jasa berbeda dengan produk berwujud dalam 4 dimensi yang penting. Tidak berwujud atau intangibility, tidak tahan lama atau perishability, tidak dapat dipisahkan interoperability, dan tidak selalu sama heterogeneity. Yang pertama ada tidak berwujud, berarti pembelian jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi suatu jasa sebelum jasa tersebut dibeli. Jadi jasa adalah produk tidak berwujud. Yang kedua ada tidak tahan lama, berarti jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan masa depan oleh pelanggan. Ada beberapa kasus yang tidak umum, yaitu saat barang-barang berwujud tidak dapat disimpan tetapi harus dikonsumsi saat diadakan. Meskipun jasa tidak dapat disimpan, beberapa jasa seperti operasi plastik memberi pengaruh jangka panjang dan tidak perlu diulangi oleh pelanggan tersebut. Jasa lainnya memberi pengaruh jangka pendek, ikatan pelanggan setia, contoh jasa yang berulang, rekening giro, dan jasa. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan, berarti produsen dan pembeli jasa biasanya harus melakukan kontak langsung saat terjadi pertukaran. Akibatnya jasa kerap tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Akan tetapi produsen produk berwujud tidak melakukan langsung dengan pembelian produk mereka. Yang keempat, tidak selalu sama, berarti terdapat peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Penyelenggaraan jasa bisa dipengaruhi oleh pekerjaan yang dilakukan bantuan individu lainnya yang bekerja dengan mereka, pendidikan dan pengalaman mereka, sektor-sektor pribadi seperti kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor ini membuat penyelenggaraan tingkat jasa yang konsisten menjadi sulit. Pengukuran produksi dan kualitas pada perusahaan juga harus dilakukan secara terus-menerus dan sensitif terhadap faktor-faktor tersebut. Perbedaan ini mempengaruhi jenis informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada organisasi yang membuat produk berwujud disebut organisasi manufaktur. Organisasi memproduksi produk tidak berwujud disebut organisasi jasa. Manajer dari kedua jenis organisasi ini perlu mengetahui besar biaya setiap produk. Harga pokok produk yang akurat adalah penting untuk analisis probabilitas dan keputusan strategis yang berkenan dengan desain produk, penetapan harga, dan bauran produk. Biaya setiap produk berlaku untuk produk berwujud dan tidak berwujud. Jadi harga pokok produk mengacu pada produk berwujud dan tidak berwujud. Yang selanjutnya ada biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Harga pokok produk atau produk cost adalah bebanan yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Arti harga pokok produk bergantung pada tujuan manajerial yang sedang berusaha dicapai. B. Harga pokok produk dan pelaporan keuangan eksternal. Salah satu tujuan utama manajemen biaya adalah perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Dalam perhitungan harga pokok produk, konvensi yang berlaku secara eksternal menyatakan biaya dapat diklasifikasikan menurut tujuan khusus atau fungsi yang hendak dicapai. Biaya dikelompokkan dalam dua kategori fungsional utama, produksi dan non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi desain, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan, dan administrasi umum. Yang selanjutnya,
Biaya non-produksi dapat dibagi dalam kategori umum, biaya penjualan yang mencakup biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Biaya administrasi yang mencakup biaya desain, pengembang, dan administrasi umum. Untuk barang berwujud, biaya produksi dan non-produksi sering disebut sebagai biaya manufaktur dan non-manufaktur. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai bahan langsung tenaga kerja atau overhead. Dalam pelaporan keuangan eksternal, hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat dibebankan pada produk. Dan selanjutnya, biaya langsung. Biaya langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya bahan ini dapat langsung dibebankan pada produk karena pengamatan secara fisik dapat digunakan untuk mengatur kuantitas yang dikonsumsi setiap produk bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa umumnya diklasifikasikan sebagai bahan langsung. Yang B, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Yang C, overhead. Semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan dalam satu kategori yang disebut overhead. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban pabrik atau factory burden atau overhead manufaktur atau manufacturing overhead. Kategori biaya overhead memuat berbagai hal selain bahan langsung. Banyak masukan perlu untuk membuat produk. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Yopi Nurdiansyah. Baik, terima kasih kepada Dika Ardiansyah yang sudah memaparkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri pribadinya, umumnya bagi kita semuanya. Biaya utama dan konversi. Kombinasi dari berbagai biaya produksi mengarah pada konsep biaya konversi dan biaya utama. Biaya utama print cost adalah jumlah dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya conversion cost adalah jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi biasa diterpresentasikan sebagai biaya untuk mengonversi bahan baku menjadi produk akhir. Untuk selanjutnya, biaya penjualan dan administrasi. Biaya non-produksi terdiri atas dua kategori umum, biaya penjualan dan biaya administrasi. Untuk pelaporan keuangan eksternal, biaya penjualan dan administrasi disebut biaya yang tidak dapat diinventarisasi atau biaya periode. Biaya yang tidak dapat diinventarisasi dibebankan dalam periode waktu terjadinya. Jadi biaya-biaya ini tidak ada satupun yang dapat dibebankan pada produk atau muncul sebagai bagian dari nilai persediaan yang dilaporkan pada neraca. Laporan keuangan eksternal. Demi memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, biaya-biaya diklasifikasikan berdasar fungsi ketika menyusun laporan laba rugi. Biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan administrasi. Hal ini dilakukan karena biaya produksi dipandang sebagai harga pokok produk, sedangkan biaya penjualan dan administrasi dipandang sebagai biaya periode. Jadi biaya produksi yang melekat pada produk yang diakui sebagai beban atau harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan sebagai persediaan di neraca. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi berdasarkan
klasifikasi fungsional. Pada perusahaan manufaktur, pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai perhitungan pemasukan biaya absorpsi full costing, karena semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi, cost of goods manufacture, mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biasa yang hanya dibebankan pada barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Perincian dari pembebanan biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Perincian dan pembebanan biaya ini diuraikan dalam daftar pendukung yang disebut sebagai laporan harga pokok produksi. Jika harga pokok produksi adalah untuk produk tunggal, maka biaya rata-rata per unit dapat dihitung dengan membagi harga pokok produksi dengan unit yang diproduksi. Untuk selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa, perhitungan jasa yang terjual berbeda dari biaya penjualan dalam perusahaan manufaktur. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan laba rugi tersebut, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau akhir barang jadi. Berbeda dari perusahaan manufaktur, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi karena tidak memungkinkan menyimpan jasa. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas. Pendekatan sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas. Pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditemukan dalam praktik nyata. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi fungsional based management strip FBM telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas activity business management ABM merupakan sistem yang lebih baru, dikembangkan dalam 3 dekade terakhir. Sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas juga digunakan secara luas dan manfaat semakin tinggi, khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih pendek, peningkatan persyaratan kualitas, dan tekanan persaingan yang ketat. Contoh sistem berdasarkan aktivitas ditemukan dalam industri medis seperti rumah sakit dan laboratorium medis, industri keuangan seperti bank dan bursa saham, industri transportasi seperti penerbangan dan kereta api, dan semua jenis manufaktur seperti perusahaan elektronik dan mobil. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan. Pelanggan aktivitas unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen tertentu. Pembuatan biaya serta akurat pada objek biaya sangatlah penting. Kekarutan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya sebenarnya. Penelusuran penggerak driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya di dalam konteks pembinaan biaya. Sumber daya objek biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung maupun berpenggerak. Mungkin untuk kelanjutan hal ini berarti
Untuk lanjutan hal ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat antara biaya dan objek atau penelusuran tidak layak dilakukan secara ekonomi. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas. Pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditemukan dalam praktik nyata. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi fungsional based manajemen FBM telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami kelompok 2 yang bisa saya sampaikan dan juga teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.